Shalom saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi pada tengah hari ini kita akan bercakap tentang ruang dalaman. Ini bahagian yang ketiga yang saya beri tajuk Allah melihat hati. Karena apabila kita bercakap tentang ruang dalaman, itu bercakap yang ada di dalam kita. Dan apa yang ada di dalam kita, itu hati kita. Dan firman Tuhan menggambarkan hati kita ini seperti sumber kehidupan kita. Jadi kita berdoa supaya kita hadir di gereja ini, kita diberkati oleh Tuhan. Supaya Tuhan menyentuh ruang dalaman kita. Tuhan menyentuh hati kita. Supaya dengan sentuhan Tuhan itu kita mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi dalam ibadah ini. Dan kita mengalami pembaruan. Mengalami transformasi yang dari dalam, yang melimpah keluar. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada pepatah mengatakan jangan menilai sebuah buku dari kulitnya. Itu pepatah bahasa Inggris. Tapi terjemahannya begitu ya. Jangan menilai sebuah buku itu pada kulitnya. Kulitnya buruk belum tentu isinya buruk. Mungkin isinya bagus. Tapi mungkin sudah lama jadi kulitnya buruk, kulitnya usang, mungkin koyak di sana sini. Tetapi mungkin di dalam buku itu sendiri ada harta yang bernilai. Jadi biasanya ramai orang melihat atau menilai sesuatu berdasarkan apa yang dia nampak di depan matanya. Dia melihat seseorang daripada luarannya, apa yang kelihatan di luar. Mungkin itu penampilannya, mungkin itu prestasinya, mungkin itu status atau kedudukan orang itu dalam masyarakat. Jadi orang selalu melihat hal-hal yang kelihatan ini secara luaran. Tetapi dalam pembacaan kita sebentar tadi, 1 Samuel 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, kita melihat di situ bahwa manusia melihat apa yang kelihatan di depan mata. Tetapi Tuhan melihat di dalam hati orang itu. Jadi itu perbezaannya. Manusia melihat apa yang di luar, tetapi Allah melihat jauh ke dalam ruang dalaman orang itu sendiri atau hatinya. Jadi kita akan melihat ada dua perkara yang dilihat oleh Tuhan dalam kehidupan Daud. Khususnya dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya tidak membaca keseluruhannya karena sudah dibaca sebentar tadi. Tetapi hanya memetik beberapa saja. Jadi Isai atau Bapa kepada Daud itu menjadi tujuan bagi Nabi Samuel untuk pergi kepada Isai karena ada tugas penting yang diberikan oleh Tuhan kepada Samuel. Karena anak Isai, di antara anak Isai itu akan dipilih satu orang yang akan diurapi menjadi raja menggantikan Raja Saul yang ditolak oleh Tuhan karena Saul ini tidak taat kepada Tuhan. Kemudian pergilah Samuel ke Bethlehem membawa seekor anak lembu muda untuk diadakan korban di sana dipersembahkan. Dan dia menjemput Isai dan juga semua anaknya untuk hadir. Karena di antara anak-anak itu akan diangkat satu orang, akan diangkat menjadi raja, akan diurapi menjadi raja.
Dan inilah yang terjadi. Apabila setiap anak-anak Isai itu tampil di hadapan Samuel, Samuel akan melihat orang itu dan dia akan memutuskan siapa yang Tuhan mau melantik itu sebagai raja. Lalu dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Mungkin ini anak yang paling sulung ya. Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Kemudian dalam ayat 7, tetapi firmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perwatakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi itu yang terjadi. Anak pertama lalu berdiri di hadapan Samuel dan Samuel rasa karena perwatakannya itu tinggi dan ada parasnya juga ya. Mungkin handsome, tidak tahu. Tetapi dalam penilaian manusiawi, dalam penilaian Samuel dianggap inilah yang sesuai menjadi raja. Tetapi ternyata Samuel melihat apa yang dilihat, luaran sahaja. Tetapi Tuhan mengatakan, aku melihat hati. Dia mengatakan dia mengatakan bahwa Eliab ini bukan ini yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, aku menolaknya. Kemudian Abinadab, kemudian Shema, dan ke-7 sebenarnya anaknya berdiri di depan Samuel untuk melihat mana satukah yang akan dipilih menjadi raja. Namun pada akhirnya tidak ada seorang pun anak Isai yang berdiri itu di hadapan Samuel satu persatu itu diangkat menjadi raja. Semuanya ditolak oleh Tuhan. Kemudian dalam ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Ingat ya, di awal-awal itu Samuel menjemput Isai dan semua anaknya tampil di hadapan, karena Samuel akan melantik atau mengurapi salah seorang daripada anaknya menurut perintah Tuhan. Tetapi semua sudah ada, tidak ada satupun yang berkenan. Lalu Samuel mengatakan, inikah anakmu semuanya? Kemudian Isai menjawab, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam kisah ini kita melihat Daud itu seperti tidak penting pada waktu itu. Karena Samuel menjemput Isai dan semua anaknya. Karena salah seorang daripada anak itu akan diurapi menjadi raja. Dan ke-7 itu sudah ada. Tetapi semuanya itu ditolak oleh Tuhan. Di mana Daud waktu itu dikatakan menggembalakan kambing domba. Jadi kita melihat di sini dalam kisah Daud ini kita melihat bahwa sebelum dia diurapi sebagai raja oleh Samuel, dia ini terlebih dahulu mengalami proses pembentukan yang panjang dan berada di tempat yang tersembunyi. Bukan di hadapan Samuel pada hari itu, tetapi di padang sedang mengembalakan kambing domba. Dia
seperti bukan anak yang dianggap layak oleh ayahnya. Kalau dia ini anak yang penting, sudah pasti pada hari itu dia sudah bersama dengan abang-abangnya yang lain untuk tampil di hadapan Nabi Samuel untuk dilihat sama ada inikah orang yang akan dilantik menjadi raja. Tetapi kita melihat Daud itu seperti tidak penting bagi bapaknya, sehingga dibiarkan menggembalakan kambing domba. Seperti Daud ini tidak penting, Daud ini tidak layak. Itu tanggapan bapaknya, kemungkinan begitu. Kalau Daud ini penting, sudah pasti dibawa bersama-sama. Tetapi dia ditinggalkan untuk mengembalakan kambing domba. Dia hanya seorang gembala yang menjaga kawanan domba di padang. Tetapi justru dalam tugasnya sebagai seorang gembala yang nampaknya cukup sederhana itu, tetapi disitulah sebenarnya Tuhan membentuk karakter, ketaatan, dan keberanian dalam diri Daud. Hati yang dibentuk oleh Allah itu merujuk bagaimana Allah membentuk dan menyediakan Daud untuk tujuannya, yaitu mengangkat dia menjadi raja Israel yang baru. Daud ini dikatakan sering menghadapi bahaya di padang. Dia melawan singa, dia melawan beruang. Tidak ada orang yang nampak. Tetapi dia menuliskan itu dalam mazmurnya. Ini melatih dia untuk menghadapi cabaran besar di masa depan, termasuk pertarungannya dengan Goliat. Jadi apa yang berlaku semasa dia menggembalakan kambing domba, kalau ada binatang ganas yang coba untuk mengancam ternakan, Daud tidak akan melepaskan, termasuk beruang. Jadi dalam keadaan seperti itu Tuhan membentuk karakternya menjadi seorang yang bergagah, menjadi seorang yang berani, dan itu mempersiapkan dia pada cabaran pada masa akan datang. Jadi Daud ini juga setia mengembalakan kambing domba, dan kesetiaan inilah yang kemudian membuatkan dia dipercayakan untuk menggembalakan seluruh umat Israel. Jadi walaupun pada waktu itu dia seperti dilupakan, pada hari itu dia dianggap tidak penting oleh bapaknya, oleh keluarganya, tapi justru sebagai pengembala domba, Daud ini sebenarnya sedang dibentuk oleh Allah. Jadi apabila dia melihat Daud, Allah melihat Daud ini seorang yang rela, hatinya dibentuk, karakternya dibentuk oleh Allah. Jadi kadang-kadang kita merasa seperti, kalau kita boleh gambarkanlah seperti Daud. Mungkin kita diabaikan, mungkin kita tidak dihargai. Kita lakukan sesuatu dengan sepenuh hati kita, dengan seluruh tenaga kita, dengan seluruh daya. Tetapi apa yang kita lakukan itu seperti tidak dilihat orang. Kadang-kadang kita rasa kecewa juga kan. Orang tidak mengiktiraf apa yang kita sudah lakukan. Usaha keras yang kita lakukan. Semada itu dalam pelayanan atau di tempat kerja, di sekolah atau di mana-mana saja. Kita lakukan sesuatu tetapi seolah-olah kita ini tidak dihargai. Apa yang kita lakukan itu tidak cukup. Saudara dan saudari, dalam dunia hiburan ada banyak orang mempersoalkan, mengatakan kenapa tokoh ini tidak diberi pangkat sebagai datuk. Karena sumbangannya dalam dunia seni itu cukup banyak. Padahal ada yang baru, artis atau tokoh-tokoh yang baru dalam dunia seni baru muncul atau beberapa tahun sudah diberi gelaran datuk. Tapi orang-orang lama
yang sudah tua tidak diberi gelaran datuk. Dan ada yang mengatakan jangan tunggu orang-orang ini, orang-orang lama ini yang berjasa dalam seni itu sudah meninggal dunia baru sumbangannya, jasanya diperingati. Anda tahu P. Ramlee semasa hidupnya tiada gelaran. Tetapi hanya setelah dia meninggal dunia, orang baru mengenal jasanya. Lalu diberikanlah gelaran Tan Sri P. Ramlee. Tetapi orang itu sudah meninggal dunia. Dia tidak dapat menikmati pengiktirafan itu. Sudah meninggal dunia baru diiktiraf. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam konteks pelayanan, jika kita merasa diabaikan atau tidak dihargai, janganlah pula kita ini merajuk. Kita kecewa lalu putus asa. Pernah begitu? Sudah lakukan sesuatu, mengorbankan diri, pelayanan, tenaga, masa, datang ke gereja, tapi akhirnya kecewa. Karena bukan pujian, tetapi banyak kata-kata fitnah. Banyak kata-kata yang meruntuhkan hati. Saudara dan saudari, ingatlah bahwa Allah sedang membentuk kita, walaupun itu mungkin di tempat yang tersembunyi, sebelum dia sendiri membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Daud dalam peristiwa penting pada hari itu, untuk pemilihan salah seorang anak Isai menjadi raja, Daud diabaikan. Tetapi Daud itu sebenarnya sedang dibentuk oleh Tuhan. Karakternya, ketaatannya, keberaniannya itu dibentuk oleh Tuhan. Sehingga setelah ketujuh anak Isai itu berdiri dan tidak mendapati salah seorang pun daripadanya, Samuel bertanya, adakah semuanya ini anak lelakimu? Lalu Isai memberitahu ada seorang lagi yang bongsu. Dan dan Samuel dengan tegas panggil. Kita tidak akan makan sebelum anak itu tampil di hadapannya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin orang mengabaikan atau tidak menghargai pelayanan kita. Karena orang melihat penampilan kita. Mungkin apa yang mereka lihat melalui penampilan kita, kita ini serba kekurangan, kita ini tidak layak. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tapi ingatlah perkara ini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu. Kalaupun orang di sekelilingmu tidak menghargai sumbanganmu, tidak apa-apa. Ada seorang pribadi yang melihat. Siapa itu? Tuhan sendiri. Tuhan melihat hati Daud. Walaupun dia diabaikan, Tuhan melihat hatinya. Dan tepat pada waktunya, setelah dia dibentuk, dia diangkat menjadi raja yang baru. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, milikilah hati yang mau belajar. Orang yang hatinya siap dibentuk itu orang yang mau belajar. Orang yang terbuka kepada teguran, nasihat, dan sebagainya. Tetapi orang yang sombong, menganggap dirinya bijak, pintar, orang yang seperti ini susah mau menerima teguran, susah mau menerima nasihat. Jadi bagaimana dia dibentuk? Susah mau dibentuk. Hatinya keras. Tetapi orang yang rendah hati mau dibentuk, mau mendengar nasihat, mau mendengar teguran, mau belajar. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang itu akan bertumbuh dalam pelayanannya. Orang itu boleh bertumbuh dalam pekerjaannya. Orang itu boleh bertumbuh dalam pendidikannya. Karena dia rela dibentuk. Dia rela belajar.
sebagaimana Daud. Hatinya rela dibentuk oleh Tuhan. Sehingga apabila Daud berdiri di hadapan Samuel, dia pasti inilah orangnya. Dan Tuhan mengatakan inilah dia. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, biar orang mengabaikan kita, jangan sampai kita diabaikan oleh Tuhan. Betul atau tidak? Kalau orang tidak menghargai kita tidak apa-apa, asalkan Tuhan melihat hati kita yang rela dibentuknya, dan Tuhan akan menghargai hati kita. Yang kedua, apa yang dilihat Allah? Dia melihat hati yang berkenan kepadanya. Dalam ayat 12 hingga 13. Dikatakan di sini, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Jadi ketika semua anak Isai itu berdiri di hadapan Samuel, tetapi tidak seorang pun yang dipilih. Setelah Daud dipanggil dari padang yang pada waktu dia sedang mengembalakan domba, apabila dia tampil di hadapan Samuel, Allah berfirman kepada Samuel, dialah yang dipilih untuk menjadi raja. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Daud ini bukanlah anak yang dianggap utama penting dalam keluarganya. Malah dia ini seorang gembala yang tidak dipertimbangkan oleh ayahnya sendiri untuk hadir dalam persembahan korban itu. Tidak dipertimbangkan. Biar abang-abangnya yang bungsu ini jaga ternakan. Namun Daud ini mempunyai hati yang taat, hati yang setia, dan hati yang penuh dengan kasih kepada Allah. Dan itulah yang dilihat oleh Allah. Karena Allah tidak melihat apa yang dilihat manusia luarannya. Tapi Allah melihat dalamannya, ruang dalamannya itu melihat hati orang itu sendiri. Dan dia melihat Daud ini seorang yang setia, seorang yang taat, seorang yang penuh kasih kepada Allah. Dengan arti kata yang lain, apabila Allah melihat hati Daud, dia melihat hati Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia melihat Daud ini hidupnya menyenangkan, hidupnya berkenan kepada Allah. Jadi dalam mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud, dia mengungkapkan hatinya ini benar-benar dekat dengan Allah. Dia bukan hanya seorang pejuang yang gagah berani, tetapi dalam mazmurnya memberitahu kepada kita bahwa dia ini juga seorang penyembah yang sejati. Ini Daud. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Daud bukan pilihan manusia, tetapi dia pilihan Allah. Bukan karena Daud ini elok rupanya, warna kulitnya, kemerah-merahan dan sebagainya. Bukan itu. Ini penampilan jasmani, luaran. Tetapi Allah sudah melihat dia ini seorang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupannya menyenangkan hati Tuhan. Jadi Allah mencari orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Bukan orang yang hanya memiliki kemampuan atau pencapaian atau status luaran. Bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat apakah hatinya itu membuatkan Allah senang. Apakah kehidupannya itu berkenan di hadapan Tuhan ataupun tidak. Saya teringat satu kisah dalam Alkitab, Yusuf. Yusuf ini dikhianati oleh abang-abangnya. Pada mulanya mau dibunuh, tapi akhirnya dijual. Dan dia dibawa ke Mesir. Di Mesir, seorang
bernama Potifar membeli dia dan menjadikan dia hamba di rumahnya. Tetapi Potifar melihat apa saja yang dilakukan oleh tangan Yusuf, karena Tuhan menyertai, maka semuanya berhasil. Sehingga dia diberi kepercayaan mengatur rumah tangganya, mengatur ekonomi dalam rumah tangganya. Dan seiring dengan waktu, Yusuf ini mulai bertumbuh menjadi seorang pemuda yang kaca, tampan. Dan akhirnya istri kepada Potifar, dia membujuk Yusuf. Berkali-kali, berhari-hari dipujuknya untuk apa? Untuk tidur bersama-sama dengan dia. Tetapi Yusuf mengatakan semua diserahkan oleh Potifar kepadanya. Hanya kamu sebagai istrinya, itu tidak diserahkan kepadanya. Kalau dia lakukan perbuatan zina, apa yang terjadi? Yusuf mengatakan dia bukan bersalah kepada Potifar, tapi pertama-tama dia mengatakan, aku bersalah pada Tuhanku. Perhatikan Yusuf. Oleh karena dia takut akan Allah, dia menolak. Kemudian dia coba melarikan diri, tetapi akhirnya jubahnya itu di tangan istri Potifar. Lalu istri Potifar memfitnah dia. Akhirnya Yusuf ini masuk ke dalam penjara. Tetapi dalam penjara sekalipun Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa yang dilakukan di tangannya berhasil. Dan dia menjadi pengurus atau ketua untuk menjaga bantuan yang lain. Dan akhirnya Yusuf ini setelah dari penjara, dia diangkat menjadi orang kedua selepas Firaun. Mungkin dia itu Perdana Menteri. Orang kedua selepas Firaun. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yusuf, walaupun dia dijual menjadi hamba, difitnah, masuk ke dalam penjara, tetapi kita melihat Yusuf ini hatinya takut akan Tuhan. Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dimanapun dia diletakkan, dimanapun dia berada, pada akhirnya Tuhan mengangkat dia. Kenapa? Karena Tuhan senang dengan kehidupan Yusuf. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan melihat hati kita dan dia melihat hati kita ini murni di hadapannya, tulus di hadapannya, dan Tuhan berkenan, saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan mengangkat kita seperti Daud. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini marilah kita membangun ruang dalaman hati kita, supaya hati kita ini rela dibentuk oleh Tuhan. Terima teguran, terima ajaran firman Tuhan. Walaupun itu menyakitkan, terima. Itu cara Tuhan memproses hidup kita, supaya kehidupan kita ini dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah hati kita ini berkenan. Tuhan melihat hati kita murni. Tuhan melihat kehidupan kita tulus di hadapannya. Maka saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila hati kita ini benar di hadapannya, tepat pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita dan memimpin kita dalam panggilan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau melihat dalaman kami. Mungkin secara luaran orang-orang di sekeliling kami memandang kami seorang yang tidak layak karena banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi kami bersyukur karena di mata Tuhan, Tuhan melihat dalaman kami.
dan Tuhan menghargainya. Oleh sebab itu Tuhan, bentuklah hati kami supaya rela menerima ajaran firman Tuhan, rela menerima teguran firman Tuhan, rela dibentuk oleh Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, supaya hati kami ini tulus di hadapan Tuhan, supaya hati kami ini berkenan kepadamu. Tuhan senang akan kami, karena apabila kami ini, hati kami sudah dibentuk dan hati kami ini berkenan di mata Tuhan, Tuhan akan mengangkat kami tepat pada waktunya untuk menjadi para pemimpin dalam gerejamu maupun dalam rumah tangga ataupun di sekolah atau di mana-mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.